Bayangin deh, kalian udah capek-capek nanam padi, kopi, atau tebu, tapi pas panen, hasilnya bukannya buat kalian, malah diambil semua sama orang lain. Sakit hati gak sih? Mereka datang. Nah, itulah yang dialamin sama rakyat Indonesia waktu dijajah Belanda. Halo teman-teman, kenalin Putri Priyangsani. Di video ini, aku mau ngajak kalian ngobrol santai tentang sejarah, khususnya dampak penjajahan di bidang ekonomi dan iptek. Jadi gini, dulu Belanda punya aturan yang namanya tanam paksa. Rakyat Indonesia dipaksa nanam tanaman kayak kopi, tebu, sama nila. Tapi hasilnya harus disetor semua ke Belanda. Akhirnya banyak rakyat Indonesia yang kelaparan. Padahal tanah kita subur banget. Ironis kan? Rakyat juga banyak yang jadi buruh di perkebunan Belanda. Sementara Belanda makin kaya-kaya. Tapi ada satu hal kecil yang bisa dibilang positif. Belanda bangun jembatan, jalan, dan pelabuhan untuk mengangkut hasil bumi mereka. Walau tujuannya untuk mereka sendiri, tapi setelah merdeka, infrastruktur itu juga dipakai oleh rakyat Indonesia. Nah, kalau di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi alias iptek, ada beberapa perubahan juga. Belanda ngenalin teknologi baru kayak kereta api, kapal uap, sama mesin cetak. Mereka juga bikin irigasi pertanian biar hasil panennya lebih banyak. Selain itu, Belanda juga buka sekolah-sekolah modern. Tapi sayangnya, sekolah itu cuma buat kalangan tertentu aja. Kayak anak pejabat atau bangsawan. Tapi jangan salah, dari sekolah itu lahir kaum terpelajar Indonesia yang akhirnya jadi pemimpin pergerakan nasional. Jadi bisa dibilang bibit kemerdekaan kita muncul juga dari sini. Singkatnya, penjajahan Belanda bikin rakyat Indonesia menderita di bidang ekonomi. Tapi di sisi lain, ada juga dampak iptek kayak teknologi baru, infrastruktur, dan pendidikan modern. Walau awalnya buat kepentingan mereka atau Belanda, ternyata itu jadi modal penting buat Indonesia setelah merdeka. Jadi teman-teman, sejarah itu bukan cuma buat dihafalin sekolah aja, tapi buat diambil hikmahnya. Kalau menurut kalian, apa dampak penjajahan Belanda yang paling terasa sampai sekarang? Coba tulis di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa kasih support dengan like, share, dan subscribe biar aku semangat bikin konten sejarah yang seru dan gampang dipahami. Makasih banyak udah nonton.